jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari spesial buat kita. Selamat datang di program kita Pelita Hati Kudus, siaran rohani kita di tanah perjanjian. Hari ini saya ada di Kaisarea Filipi, satu kota peninggalan Romawi. Lebih kalian teruntukan di sekitar sini. Tapi kenapa Kaisarea Filipi ini terkenal? Karena tiga hal. Yang pertama adalah ini adalah mata air dari Sungai Yordan. Ini awal dari Sungai Yordan. Dan bukan hanya itu, ada sebuah tempat yang pada zaman itu dipercaya sebagai Gate of Hell atau pintu alam maut, pintu neraka, gerbang neraka, tempat di mana orang mempersembahkan anak-anaknya dan juga kambing, ya kan? Nah, sekarang saya dalam Tuhan nanti akan saya jelaskan dalam ibadah yang berbahagia. Dan yang ketiga juga yang paling penting di tempat ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan kemudian dia tanya sama murid-muridnya, menurut kata kamu, siapakah aku? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan program ini, saudara akan menerima berkat rohani, tapi izinkan saya bertanya dulu. Menurut saudara, siapakah Yesus itu? Kayaknya sudah berkata. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Semua tepuk tangan nyanyi semangat. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Semua katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah pernyataan iman kami di saat yang indah seperti waktu ini, di mana kami berhimpun bersama di Banias atau Kaisarea Filipi. Karena itu Bapa, kami butuhkan suara Tuhan, firman-Mu, penjelasan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita percaya, katakan amin. Nah, sebenarnya saya kasih dalam Tuhan, selamat datang di Kaisarea Filipi. Ya kan, kalau dalam Alkitab ada tulisan Kaisarea Filipi, di mana itu inilah dia Kaisarea Filipi. Nah, hari ini dipanggil sebagai tempat ini bernama Banias, ya kan? Kenapa Banias? Nah, tempat ini Kaisarea Filipi, yang pertama adalah, kalau sudah lihat, ini adalah awal dari Sungai Yordan atau mata air Sungai Yordan. Makanya namanya Yordan, ya kan? Yored Dan, artinya air yang turun dari suku Dan. Nah, dalam peta bangsa Israel, suku Dan itu ada di wilayah ini, dan ini adalah salah satu mata air pentingnya yang keluar. Sehingga meskipun musim panas, meskipun apa, air selalu ada di sini. Kalau musim dingin atau musim air, ini semua air, semua got-got ini isinya, Bapak Ibu. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, Kaisarea Filipi ini adalah awal dari Sungai Yordan. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa Kaisarea Filipi dirubah namanya menjadi Banias, ya kan? Nah, kalau lihat gua yang di situ, dipercaya di zaman dulu itu ada dewa yang bernama Dewa Pan. Karena memang huruf Arabnya itu dibacanya B. Jadi nggak bisa dibilang Pan, dibilangnya Ban. Makanya disebut Banias. Nah, yang menarik adalah Dewa Pan ini senangnya nyekta. Jadi senangnya yang nikmat-nikmat. Nah, yang harus dipersembahkan kepada dia adalah either kambing atau anak sulung. Sehingga tempat ini adalah tempat pemujaan yang sangat jahat. Orang Yahudi tidak boleh masuk tempat ini pada waktu itu. Kenapa? Karena ini disebut Gate of Hell atau pintu gerbang neraka. Karena apa? Karena di sini kalau keluarga udah terus mengalami bencana, dipercaya bahwa mereka harus mempersembahkan anak yang terbaiknya, lempar ke sini supaya semuanya beres. Nah, Dewa Pan ini
adalah dewa yang senangnya, kalau saya bilang, fiesta. Tapi kalau dia marah, dia bikin kacau semuanya. Makanya istilah bahasa Inggris, panic. Ya kan? Dipercaya berasal dari kata pan. Bahwa dewa pan ini marah. Makanya membuat semuanya panik. Makanya harus mempersembahkan anak sulung. Atau kalau anak sulungnya sudah mati, berarti anak yang terbaik yang harus dilempar ke sana. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, bayangkan. Yesus sengaja membawa murid-muridnya ke tempat ini untuk membuat sebuah pertanyaan serius. Apa itu? Ini akan kita pelajari di tempat ini. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, orang lain boleh lebih pintar dari saudara, tapi kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Amin. Apa itu yang kita punya orang lain nggak punya? Kita punya iman kepada Kristus. Kita sama-sama Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Jadi peristiwa Kaisarea Filipi di tempat ini, ya kan, tertulis dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Dikatakan apa? Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus baptis pelayanannya di mana, Bapak Ibu? Di Galilea, ya kan? Khususnya di Danau Galilea, ya kan? Dan kita tahu, untuk ke sini mungkin kira-kira perjalanan 6 hari. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, yaitu tempat ini, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Can you imagine? They are walking for 6 days. Jalan 6 hari, ujung-ujungnya ternyata cuma mau mengajukan satu pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi, apa katamu? Okay, people can say anything. Orang bisa ngomong apa saja, tetapi menurut kamu, as my disciple. Amin. Sama-sama bilang sebagai murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Messiah, son of the living God. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jawaban itu tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Khususnya oleh ahli Taurat. Mereka bisa diseret, dilempar batu sampai mati. Kenapa? Karena itu penghinaan terhadap Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Blessed, diberkati engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapak ini surga. Ayat 18, luar biasa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. You are rock. Engkau adalah Petrus. Karena Petrus atau Petra itu artinya batu karang. Engkau adalah Petrus. And upon this rock, yang sebatu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Tetapi kau lepaskan di dunia ini kan terlepas di sorga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau pembahasan kita tentang deeper and intimate, maka kunci yang hari ini saya akan bahas yaitu kunci kelima. Kunci kelima yaitu mengenal Yesus. Sama-sama bilang mengenal Yesus. Jangan sampai kita cuma tahu Yesus, butuh Yesus, minta tolong Yesus, tapi nggak kenal Yesus. Halo? Betul nggak? Banyak kita tahu Yesus, minta tolong Yesus, dan seringkali berharap Yesus buat mujizat, but we don't know Him. Kita nggak sungguh-sungguh kenal Dia. Makanya Alkitab bilang, pada hari terakhir akan ada banyak orang bilang, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Iya kan? Nah, Yesus menyebut Petrus, engkau batu karang. Berarti apa? Pengenalan tentang Yesus itu luar biasa. Ya, setuju sama saya katakan amin. Jangan sampai kita cuma jadi orang Kristen yang, ya, pendeta sih ngomong Yesus tuh begini gitu. Itu yang Ayub bilang, tadinya aku kenal engkau dari kata orang, tetapi mataku sendiri sekarang melihat kemuliaan. Kita bersyukur kita ada sampai Kaisarea Filipi ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang sama perlu kita jawab. Menurut kamu, siapakah Yesus itu? Kenapa pengenalan tentang Yesus itu penting? Saya catat di sini yang pertama, karena pengenalan tentang Yesus membuat kita tidak tergoncang. Amin.
Orang kalau kenal Yesus, maka kita akan berkata, ya kan? 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kanan, itu tidak akan menimpa aku. Amin. Kita tidak akan takut. Alkitab bilang, tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kita. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada. Jadi ketika dokter ngomong sesuatu misalnya, ketika prediksi sesuatu, nanti akan begini, nanti akan begini, orang Kristen akan susah, kita tenang. Karena kita tahu yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Yang kedua, pengenalan tentang Yesus membuat kita kenal diri kita, ya kan? Membuat kita kenal diri kita. Makanya Yesus bilang apa sama Petrus? Bukan kamu yang mengatakan, tetapi Bapamu yang di sorga. Iya kan? Apa pentingnya kalau kita kenal Yesus membuat kita mengenal diri kita? Kita jadi nggak sombong, hello. Karena kita tahu semua datang dari Tuhan. Tapi kita juga jadi nggak minder. Kenapa? Kalau kita tahu Tuhan beserta kita kok. Kadang-kadang ada banyak orang kalau lihat orang lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar, terus kita kayak gimana gitu, minder gitu. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, orang lain boleh lebih pintar dari saudara, tapi kita punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Amin. Apa itu yang kita punya orang lain nggak punya? Kita punya iman kepada Kristus. Amin. Itu sebabnya Daud nggak pernah takut sama Goliat. Daud bilang sama Goliat, engkau boleh datangi aku dengan pedang tolong dan negeri, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta. Orang kalau kenal Tuhan betul, gak akan bisa sombong. Ada banyak orang aduh sombongnya minta ampun. Lubang hidung dua seperti ngadep atas gitu. Ya kan? Sampai kesandung baru jatuh lagi saudara ya kan? Jangan sombong. Semua terjadi karena anugerah. Amin. Dan juga kalau sesuatu diambil dari kita, ya kan? Ayo bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita jadi orang yang gak gampang bersungut gitu. Karena kita tahu, kalau sesuatu dipercayakan kepada kita pasti ada maksud Tuhan. Tapi kalau sesuatu diambil daripada kita, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan maksud dia akan buat kita. Amin. Sama-sama bilang mengenal Yesus. Berarti saya tidak tergoncang. Mengenal Yesus. Berarti saya kenal diri saya. Dan yang ketiga saya pelajari, mengenal Yesus. Itu membuat jiwa kita, jiwa yang melayani. Amin. Makanya, Petrus bilang apa? You are the Messiah, son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti I'm here to serve you. Aku ada di sini untuk melayani engkau. Iya kan? Banyak orang jiwanya, ini dia. Jiwanya jiwa bos. Ada banyak suami jiwanya jiwa bos. Perintah istri, harus begini, harus begini. Wah, kalau istri bilangnya tunggu ya Pak, apa tunggu-tunggu? Banyak orang jiwanya bos. Bahkan dalam doa juga, Tuhan kerjakan ini. Kalau Tuhan gak kerjakan, lebih baik saya gak ke gereja lagi. Aduh, Tuhan ada diancam. Banyak orang jiwanya jiwa bos. Pada anak-anaknya jiwa bos. Dari mulai hari ini mari kita jiwa melayani. Suami berpikir apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan istri. Istri berpikir apa yang saya bisa buat untuk membahagiakan suami. Dan yang terakhir saya pelajari. Yang keempat, mengapa kita perlu mengenal Tuhan dengan betul. Membuat kita setia dan sanggup bertahan. Makanya dikatakan, you rock, you are rock. Engkau adalah engkau adalah batu karang. Artinya apa? Batu karang mau kena badai gimana akan tetap rock. Amin. Hari ini kita kembali belajar sesuatu. Bahwa kita harus kenal Yesus dengan betul. Kadang-kadang kita pikir kita tahu Yesus. Kadang-kadang kita pikir kita minta tolong sama Yesus, tapi kita nggak kenal dia dengan betul. Apa artinya kenal dia? Kalau kita kenal kita berserah, kalau kita kenal kita nggak goyah, kalau kita kenal kita setia, kalau kita kenal kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini cari orang pintar banyak, cari orang cantik banyak, cari orang hebat banyak. Yang susah hari-hari ini cari orang setia. Itu yang terjadi. Banyak kita kadang-kala susah untuk setia. Kita cuma setia kalau keadaan menyenangkan. Kita setia kalau orang itu baik sama kita. Tapi hari ini kita belajar setia di tengah badai sekali. Cari Yesus, dekat Yesus. Amin. Amin. Yesus bilang apa? Engkau adalah Petrus. Upon this rock I will build my church. Even gate of hell. Apa itu gate of hell? Tempat yang saya jelaskan. Kuasa setan sebesar apapun, sebagaimanapun mau ngacokin gimana. Kalau engkau adalah batu karang, kita tidak akan tergoncang. Amin. Sama-sama bilang setan ada.
Tapi Yesus saya lebih besar. Amin. Ini kalau sudah difitnah orang, iya kan setan itu ada kok. Bukan berarti orang itu bilang, setan ada lo kata gembala gue gitu. Ya bukan gitu. Setan ada. Bisa aja pakai hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita batu karang, artinya apa? Kita kenal Yesus dengan betul. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Hari ini, kita kembali belajar sesuatu. Bahwa kita harus kenal Yesus dengan betul. Kadang-kala kita pikir kita tahu Yesus. Kadang-kala kita pikir kita minta tolong sama Yesus. Tapi kita nggak kenal dia dengan betul. Apa artinya kenal dia? Kalau kita kenal kita berserah. Kalau kita kenal kita nggak goyah. Kalau kita kenal kita setia. Kalau kita kenal kita lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita kenal kita nggak pernah akan mau meninggalkan dia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari mujizat buat setiap saudara. Jangan biarkan setan goncangkan hidup kita. Jangan biarkan setan mempermainkan rumah tangga kita. Jangan biarkan setan mau melakukan apa saja dan kita nyerah. Tapi hari kita bilang, enggak, saya kenal Yesus. Yesus saya pasti bela saya, pasti angkat saya, pasti kuatkan saya, pasti bawa saya pada kemenangan. Bapak di dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Lihat setiap mereka yang hari ini berkata, aku harus kenal Yesus dengan betul. Aku selama ini mungkin tahu Yesus, mungkin aku selama ini dengar tentang Yesus, mungkin selama ini aku minta tolong tentang Yesus, aku baca tentang Yesus, tapi aku nggak punya hubungan pribadi yang akrab. Sehingga aku tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi hari ini seperti kalimat Ayub, ini kalimat kami. Tadinya aku mendengar engkau dari kata orang saja. Tapi sekarang mataku sendiri melihat kemuliaan. Biarlah hari ini setiap kami dapat berkata, engkau Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau Yesus segala-galanya. Engkau Yesus sanggup melakukan segala perkara. Engkau Yesus mengasihi aku dan punya rencana yang indah buat hidup. Sama-sama naikkan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga aku mengenal engkau dengan sungguh-sungguh. Sehingga aku tidak tergoyah. Sehingga aku setia. Dan dalam segala hal, aku menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bang. Dan akhirnya saudara sekalian, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat siang hari ini, terus sepanjang hari kita, terus dalam hari-hari hidup kita, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan dalam Tuhan, ini adalah peninggalan-peninggalan reruntuhan dari zaman Romawi, saudara, pada waktu itu. Makanya ini adalah pilar-pilarnya, dan ini membuktikan bahwa daerah ini dulu adalah daerah Kaisaria Filipi. Dan saya akhiri program dari tempat ini, di mana peninggalan-peninggalan reruntuhan kotanya tersedia di sini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ada masanya kota dibangun dalam kemegahan. Tetapi kalau manusia sombong, manusia lupa Tuhan, manusia tidak mengenal Tuhan, segala yang hebat sudah dapat dihancurkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara. Pastikan setiap saudara mengenal Yesus dan ikut menaikkan doa yang sama yang tadi saya naikkan bersama dengan peserta sekalian. Dan doa saya, saudara makin mengenal Yesus dan makin hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Orang tanya, kalau udah dibaptis masih masuk surga? Enggak. Tapi kalau dibaptis dengan betul, dengan kehendak Allah, dengan pemahaman yang betul, pasti. Kenapa? Cara kita sadar, saya sekarang masih bersama dengan Yesus. Amin.